Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-kiram wa ila hadrati jami'il awliya wasyuhada'i wassalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel wa ila hadrati jami'il anbiya khususan Nabiul Khadir alaihi salam wa ila hadrati khususan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani wa Sayyidi Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa Sayyidi Syekh Abi Hasan Ali Asadili wa Sayyidi Syekh Junaidi Al-Baghdadi wa Sayyidi Sabi Yazid Al-Bustami wa Sayyidi Syekh Yusuf Al-Khamdani wa Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Qurqi wa Sayyidi Syekh Ja'far Al-Shadiq wa Sayyidi Syekh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati jamil awliya itifah jawiyah alladhina ballaghatin fi Indonesia wa ila hadrati jamil awliya fi jaziratul Sumatra al-Janubiyah khususan Syekh Muaraukan wa ila hadrati jami'i man fataha hadhihi al-qaryah air naw wa ila hadrati jami' qribai wa asdiqaihi wa ahliyana makanu wa ila jami'i man hadaru fi hadzal majlis al-mubarak ya Allah syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Tambah bahasa ini Mas. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, janabal fudala wa masyaikhuna al-a'izza, di hadapan para alim, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, para sepuh dan seluruh kesepuhan yang hadir yang saya hormati, para kiai yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim kami, rasa hormat kami, operator pemerintah Desa Air Enau, dalam hal ini Bapak Kepala Desa dan seluruh jajaran staf-stafnya yang saya hormati, ketua panitia dan seluruh jajaran kepanitiaannya yang sudah repot. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan surga kepada jenengan. Hadirin wal hadirat, nahdin wal nahdiyat rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, mari bersama-sama kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Pada kesempatan sore hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga dapat bersama-sama berkumpul berwajah dalam rangka memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga langkah kaki kita setapak demi setapak diberikan balasan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu, mari kita sanjung agungkan keharibaan nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu, beliaulah yang kita harapkan syafaahnya, pertolongannya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Muga-muga kula panjenengan sedaya pantes dipun akui umatipun dan mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma amin ya rabbal. Monggo Bu. Ibadallah rijalallah aghifuna li
monggo sholawat. Salatullah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga dapat bersama-sama untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang perlu kita ketahui bersama adalah di saat dulu pernah negara-negara Timur Tengah membantah untuk tidak melakukan Maulid Nabi, melarang memperingati Maulid Nabi, pada saat ini bahkan Arab Saudi yang notabene-nya gembong Wahabi di sana itu sudah memperbolehkan memperingati Maulid. Di Mekah besar-besaran Maulid Nabi, di Madinah besar-besaran memperingati Maulid Nabi, di Mesir pun juga sama. Bahkan kemarin malam saya dapat WA dari kawan saya di Inggris. Gaya, yang bukan konco lucu kok, pokok konco ya. Saya dapat WA kemarin malam, di Inggris itu mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan cara pawai keliling di desa-desa. Allahumma. Artinya apa? Sudah tidak dibendung, sudah tidak bisa dibendung bahwa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memang betul-betul tertanam di hati kita semua. Nah, kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia tidak usah bertanya janjane apa toh pentingnya Maulid Nabi, sebenarnya apa toh manfaatnya Maulid Nabi. Jangan bertanya begitu, Pak. Mohon maaf, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki pernah mengatakan ketika ada orang bertanya sebenarnya apa manfaatnya Maulid Nabi, sama saja dengan sedang bertanya apa manfaatnya Rasulullah dilahirkan di muka bumi. Pahami? Loh, kalau sampai bertanya tentang Maulid Nabi, berarti dengan bertanya apa manfaatnya Kanjeng Nabi. Padahal kita sama-sama sadar bahwa Rasulullah itu dilahirkan, bahwa Rasulullah itu ada, menjadi sababiah semua yang ada di dunia ini ada. Dalam hadis kutsinya Allah mengatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jikalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka saya, kata Allah, tidak akan pernah menjadikan cakrawala. Bu,
Bu, ngerti cakrawala berapa Bu? Apa cakrawala gitu? Wis pokoke kuwi nggih. Loh, kalau cakrawala saja tidak dijadikan oleh Allah, bagaimana kita sebagai manusia? Manusia tidak pernah diciptakan oleh Allah kalau Allah tidak menciptakan Nur Muhammad. Bumi seisinya bahkan surga neraka tidak akan diciptakan oleh Allah kalau Allah tidak menciptakan Nur Muhammad. Maka ada satu makalah yang mengatakan Muhammadun sirru hayatil wujud wa sababul a'zami likulli mawjud. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah sirru hayatil wujud, menjadi rahasianya perkara-perkara yang hidup dan wujud di dunia ini. Wasababil a'zami likulli mawjud, dan menjadi sebab yang sangat luar biasa besar dengan adanya perkara-perkara yang mewujud. Lek ngono ki apa bahasa Indonesia? Tapi paham ya. Kalau begitu, pada hari ini kita memperingati Maulid Nabi sangat pantas. Kenapa? Karena kita memperingati maulidnya orang yang luar biasa. Bu, nuwun sewu Bu, maulid niku kalau bahasa sekarangnya ulang tahun, betul nggih? Maulid niku kalau bahasa sekarang ulang tahun. Nah kita loh Pak, mohon maaf, punya anak kecil 1 tahun ulang tahun, 2 tahun ulang, 3 tahun ulang. Kita memperingati ulang tahun anak kita saja biasa. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi harus berbagai cara untuk tidak membolehkannya? Enggak bahaya Pak? Iya Pak. Nuwun sewu Bapak Ibu. Ada satu makalah yang mengatakan al-ihtifal bi Maulid syarif la yahtaju ila dalil sahih. Memperingati Maulid syarif, Maulid Nabi Muhammad yang tadi la yahtaju bi dalil sahih. Tidak butuh dengan dalil-dalil yang sahih, tidak butuh. Bal yahtaju ila qalbi sahih. Tapi butuh hati sing sehat. Maka hari ini jika ada orang yang tidak mau memperingati Maulid Nabi, berarti hatinya tidak. Kalau hatinya nggak sehat berarti ngomong edan ya mohon. Mohon maaf Pak, saya berteriak seperti ini sebab apa? Di wilayah saya itu pondok pesantren terbesar se-Asia yang notabene yang melarang maulid. Apakah ada? Silahkan jenengan serang ke sana. Pondok pesantren dia Salaf. Orang-orang salaf luar biasa, tidak mau memperingati Maulid Nabi. Wong nabi-nabi ini kok diulang tahun ini nggak oleh. Tapi punya anak ulang tahun, ada bahaya tangan kita. Bahaya kudu iki. Iku mate sopo? Paham ya? Betul. Jadi dalam rangka memperingati Maulid Nabi tidak butuh dalil. Kemarin Pak saya lihat di YouTube Pak, ada orang yang menantang. Ayo carikan dalil yang sahih, dalil yang soleh dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Kalau ada yang nemu satu saja, saya kasih uang 1 juta. Mohon maaf Pak, kita orang-orang Nahdlatul Ulama ini untuk mencari dalil Maulid Nabi jangankan 1, 1000 saja sanggup. Kursi jadi kecil. Apakah ada banyak? Kanjeng Nabi sendiri jawab, man adzama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Kanjeng Nabi ada 1. Jaluk piro sampean dalil iki kowe ya. Hitungan 1. Siapa yang mengagungkan maulidku, mengagungkan hari kelahiranku, kuntu syafi'an yaumal qiyamah, maka saya akan memberikan syafaat mereka pada hari kiamat. Allahumma amin. Anak neh Kanjeng Nabi dikatakan lima tatasumu fi yaumil isnin ya Rasulullah. Kenapa jenengan kok puasa di hari Senin ya Rasulullah? Apa kata Kanjeng Nabi? Li anni wulidtu fi yaumil isnin. Karena saya dilahirkan dari Senin, maka saya memperingati maulid saya dengan berpuasa. Loro. Jaluk piro sampean ngomong. Ngomong jaluk piro? Piro? Pinten Pak? 10.
Satu dalil 1 juta. Nah, gimana Pak Kades? Gak bahaya. Masya Allah Pak. Loh, kita itu umat Islam terbesar di dunia Pak untuk Indonesia. Kalau kita umat Islam terbesar kok sampai tidak boleh memperingati Maulid Nabi, nggak bahaya. Kenapa anak-anak kecil selalu hadir dalam rangka Maulid Nabi? Orang-orang tua kita dulu, mbah-mbah kita dulu, bagaimana cara memperingati Maulid Nabi? Non sewu. Orang tanya yang sepuh-sepuh ini. Dulu kalau memperingati Maulid Nabi di masjid-masjid, di musola-musola, kalau nggak di rumah-rumah baca Al-Barzan, maca marhabanan, keliling rono. Apa? Maulid Nabi. Mereka yang punya uang sedikit disodakokannya, tak gini hati cukup Pak Aman buat Maulid Nabi. Loh, pertanyaan dasarnya, apakah ada dalil menyiapkan makanan dalil untuk Maulid Nabi? Ada. Syekh Ma'ruf Al-Qurhi radhiyallahu anhu, yang ketika kita baca manaqib selalu kita baca itu Syekh Ma'ruf Al-Qurhi. Beliau menyatakan bagaimana man hayya'a li ajli qiraati maulidir rasul ta'aman wa jama'a ikhwanan wa awqada sarajan wa labisa jadidan li ta'zimi maulidin nabi hasyarallahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Syekh Ma'ruf Al-Qurhi mengatakan, barang siapa yang menyiapkan untuk membaca Maulid Nabi, untuk membaca sejarahnya Rasulullah, apa yang disiapkan? To'aman. Apa to'aman itu? Makanan. Wa jama'a ikhwanan, dan mengumpulkan tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya kumpul bareng ini. Wa jama'a ikhwanan. Wa auqada sarajan, dan menghidupkan lentera-lentera lampu-lampu. Sekarang nggak ada yang dihidupkan lampu karena siang. Malam pasti dihidupkan lampu ini. Tapi walau nggak ada lampu sudah ada kipas angin. Bukti kalau listriknya ada. Walau bisa jadi dan pakai baju-baju yang baru. Baju baru ini nggak harus beli baju dulu terus pakai beten. Yang penting niat pakai baju yang bagus untuk belajar, untuk berangkat Maulid Nabi. Sekarang saya lihat tidak ada kok yang pakai baju siap untuk panen sawit, ya enak. Bajunya baju untuk ngaji semuanya. Tujuannya apa? Litadimi maulidin Nabi. Tujuannya mengagungkan Maulid Nabi. Hasyarallahu ta'ala yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Maka nanti ketika hari kiamat kita akan dibangkitkan oleh Allah ma'al firqati al-ula, bersama dengan firqah atau golongan-golongan yang utama minan nabiyyin, dari para nabi. Allahumma Espiro lagi mau Pak? Apa deh? 4 juta. Nuwun sewu Pak. Saya itu orang yang sering bantah mereka yang selalu mengharamkan Maulid Nabi. Sering tak bantah. Ngomong-ngomong ngombe matamu ngombe. Iya aku ngombe lo, minum lo babe. Iya orang nosrok bisa ngono. Ya Allah. Dan ini loh. Loh, seandainya Maulid Nabi saat ini kok sudah tidak diperingati, bagaimana kita menyampaikan bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana kebaikan Rasulullah? Mohon maaf Pak, ada satu orang yang non muslim, bukan orang Islam, menyusun buku 100 tokoh yang mampu merubah dunia pada tahun 2012 kalau tidak salah. Tokoh pertama yang mampu merubah dunia siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nyusun buku bukan orang Islam, tapi yang diletakkan nomor 1 orang Islam. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa tanpa ada Rasulullah dunia ini peradabannya hancur. Mereka tahu kalau tanpa Rasulullah kita tidak ada. Nah,
muslim saja meletakkan tokoh nomor satu dalam 100 tokoh itu nomor satu, kita sebagai orang Islam kok tidak menempatkan diri hati ini awet nyambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham betul? Nah, itu saya nomor loro, Pak. Kalau maulid Nabi saat ini dilarang dan tidak boleh memperingatinya, kita sudah tidak berani untuk membaca maulidnya, membaca berjanji dan sebagainya. Bagaimana nasib anak-anak kecil kita, Pak? Saat ini kita memperingati maulid Nabi karena kita mengikuti orang tua kita. Seandainya orang tua kita dulu tidak memperingati maulid Nabi, maka saya yakin saat ini kita juga tidak memperingati maulid Nabi. Nah, saat ini kita memperingati, tujuannya salah satunya adalah bagaimana anak-anak kita nanti juga ikut jejak kita. Allahumma. Maka orang tua kita dulu memberikan wejangan kepada anak-anaknya bagaimana supaya bisa hadir Rasulullah, bagaimana supaya bisa hafal Kanjeng Nabi itu lahirnya kapan, tahun kapan, hari apa. Apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, sesepuh-sepuh kita nun sewu. Allahumma sholli ya Rabbi sholli Gusti Kanjeng lahire ana ing dinane rolas maulud tahun. Niki ulama-ulama kita, sesepuh kita yang mengarang. Kita masih hafal, anak dhewe saiki ndlowo ora hafal. Nyapa? Karena sudah tidak diajarkan lagi sama orang tua. Lah opo kok wong tuane hafal, anaknya gak hafal? Ya anaknya berarti ora patek pinter. Kalau anaknya gak patek pinter, berarti orang tuane goblok. Yes. Lho anak iki manut lanjaran kok. Masya Allah. Iki lho. Tidak berhenti segitu, Pak. Sedulur monggo sholat jamaah nunggu imam sinambi puji-pujian monggo Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing dinane rolas tahun gajah. Sing muni bae, nek sing muni MC tak omong suaramu kelek temen aku. Tapi kono bae gak wani kula, Mbah. Nek cara MC tak omong tenan mau suara elek kok mulian. Tapi kono bae gak wani. Masya Allah. Tidak berhenti di situ tadi, apa ya? Ayo jamaah kabeh sinambi puji-pujian nunggu imam. Kalau saat ini kita pujian saja sudah dilarang oleh mereka, lalu bagaimana untuk mempelajari anak-anak kita? Angel, Pak. Maka sekali lagi, jenengan ketika memperingati maulid Nabi, tidak usah bertanya pentingnya apa, manfaatnya apa. Betul saya kaget, tidak usah menunggu. Jenengan infak sedekah mbok 1000, mbok 2000, gedene 10.000 mbok niatkan untuk maulid Nabi, apakah ada manfaatnya? Banyak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah dawuh, man anfaqa dirhaman li ta'zimi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Bagaimana kata Abu Bakar, barang siapa yang infak 1 dirham, jenengan tadi infak bos 1000, bos 2000, diniatkan untuk takdim maulid Nabi, kana rafiqi fil jannah, kata Abu Bakar, maka orang itu akan jadi teman saya di surga. Allahumma. Loh, kalau jenengan jadi kawannya Abu
Bakar di surga, tak takok sampe mlebu surga mlebu neraka. Ning surga mlebu neraka. Ning surga wong kancane Abu Bakar. Abu Bakar itu satu dari sekian banyak sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu lek ngelem. Apa lek ngelem iki apa bahasa dengan ngelem iki? Kalau memuji Abu Bakar, nuwun sewu nggih, imannya orang satu dunia ini kok digabungkan jadi satu, kebaikan orang satu dia digabungkan jadi satu dibanding dengan kebaikannya Abu Bakar tidak ada apa-apanya. Maka ketika Abu Bakar dawuh kana rafiqi fil jannah, saya yakin jenengan yang ikhlas iuran untuk maulid Nabi, jenengan punya banyu ngombe tok niki maulid Nabi, jenengan punya uang 10.000 tok niki maulid Nabi, bapak-bapak yang punya kopi bawa kopi, yang punya teh bawa teh, ibu-ibu yang punya susu orang masih susu bendera itu digowo diweh niki maulid Nabi. Nah, niku niat letak dan nibaki li Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar kana rafiqi fil jannah. Jenengan dadi koncone Abu Bakar nanti di swarga. Allahumma. Maka semalam saya sampaikan di Karang Indah, Bu. Sampai jam piro iki? Semalam saya sampaikan di Karangendah, saat ini kita sebagai orang Islam kalau pengen masuk surga yang paling mudah adalah mengharap syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena syafaat Rasulullah inilah yang mampu dengan mudah untuk menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan untuk mendapatkan syafaat tidak sulit, Pak. Cukup jenengan hadir maulid Nabi seperti ini, mendengarkan ngaji, paham nggak paham orang masalah. Lemona paham nggak paham orang masalah. Mohon maaf loh, jenengan yang di depan katanya karo guyu, tapi ora paham. Sing mburi lho katanya karo nguantai, tapi belas ora mudeng. Baliknya kok guyu kancane guyu. Ora apa-apa, sepenting jenengan niat hadir maulid Nabi, Kanjeng Nabi mensyafaati Allahumma amin. Dulu niku Pak Bu, mohon maaf enek sahabat Kanjeng Nabi, santri Kanjeng Nabi sing gobloke luar biasa. Goblok kan kok jenenge goblok ya goblok. Goblok iki senengane turu nang masjid. Senengane turu nang masjid. Nah, ketika ada suara azan, selesai azan Kanjeng Nabi mau ngimami di masjid, orang itu langsung bangun. Bangun lah kok wudu ikut jamaah mboten. Bangun langsung murui Kanjeng Nabi, menghampiri Kanjeng Nabi salaman. Bolak-balik ini. Pun matur suwun Kanjeng Nabi ngomong wale. Setiap Kanjeng Nabi hadir di masjid salaman ini wale meneh. Suatu hari Kanjeng Nabi takokan, jenengan dulu turu nek masjid, setiap sampai datang salaman, setelah salaman kok gak ikut jamaah, justru malah pulang. Kamu itu di mana maksudnya? Nanti kalau kamu mati pengennya mlebu ndi? Surga loh. Wong wede pengen mlebu surga. Kok pengen mlebu surga? Ngibadah nggak tahu, sholat nggak tahu, kok pengen mlebu surga. Lah modalmu apa? Modal saya cinta jenengan Kanjeng Nabi. Modal kula seneng jenengan Kanjeng Nabi, karena saya cinta jenengan. Mosok iya saya tidak dibawa oleh orang yang saya cintai. Oh ya wis nek ngono terus Kanjeng Nabi dawuh, man ahabbani dakhalal jannah. Barang siapa yang seneng karo aku, demen karo aku, maka wong iku bareng karo aku nek surga. Allahumma amin. Itu diprotes sama Abu Bakar Kanjeng Nabi, walal asi Kanjeng Nabi wala maksiyah. Kenapa? Karena syafaatnya Rasulullah lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Milo pada saat ini ketika kita memberikan di maulid Nabi, yuk donga-donga bareng-bareng. Muga-muga kita yang hadir saat ini muga bareng balik disyafaati Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Bahkan sampai semalam tak kabarno info dari pusat, tak kabarnya ning Karangendah itu kok umpama ada
Habis maulid niki balik itu tuh dalan mur jebret kesandung. Yo kesandung yo jebret to Bu. Mosok kesandung cerit. Lah ora penak to. Kesandung kok cerit gitu. Kesandung, bar kesandung moro-moro inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Pak Kades Jumadi. Umpama Pak Kades. Umpama. Lawannya bila Pak? Saya yang bersaksi pertama kali bahwa Pak Kades husnul khotimah dan masuk surga. Allahumma. Ngapa? Mau pada maulid Nabi kok? Umpama Pak Kades nggih. Lepatin nih Pak Kades. Tapi biasanya saya tuh kalau ngaji kemana-mana biasanya Pak Kades itu pada rokok biasanya Pak. Kalau di sini enggak yo teman-teman toh yo yes. Betul Pak Kades, jangan dianggap guyon. Oh aman jadi. Ya Allah, saya yang bersaksi pertama kali. Kenapa? Habis memperingati maulid Nabi husnul khotimah. Yuk saya ibu nun saya. Kita sebagai orang Islam itu apa-apa dipermudah oleh Allah. Apa yang kita lakukan semua berbentuk pahala. Ketika kita mendapat musibah, kok kita bersabar dapat pahala. Ketika kita punya nikmat, dikasih nikmat besar oleh Allah, kok kita bersyukur dapat pahala. Sebagai orang Islam yang beriman, mati kok sakit dulu, maka sakitnya sudah menghapus dosanya. Maka ketika sakit lama kok meninggal dunia husnul khotimah. Ketika ada orang mukmin, orang beriman meninggal dunia dumadaan. Apa dumadaan ya? Ujuk-ujuk, teman menaik ujuk-ujuk ini. Apa ujuk-ujuk bahasa Indonesia ini? Orang sakit gak apa, tiba-tiba melaku kok meninggal dunia, tiba-tiba meninggal dunia. Kita sebagai orang yang beriman husnul khotimah. Kenapa? Langsung diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi mati mendadak husnul khotimah, mati sakit dulu husnul. Sapa sing pilih dhisik ndang jenengan? Tak Fatihai. Pilih mati dhisik apa mati sakit riyen? Nah tak Fatihai. Pilih mati sakit dhisik apa langsung nggih. Nah tak enter sing daftar alhamdulillah. Semoga-moga panjang umur jenengan. Lah niku orang Islam. Lah kita sebagai umat Rasulullah itu gampang. Goblok disyafaati, pinter di syafaati, ibadah disyafaati, ora patek ibadah yo di syafaati. Kenapa? Karena Rasulullah nanti ketika digiring ke surga, Kanjeng Nabi itu tidak mau masuk surga dulu, Pak. Kenapa kok tidak mau masuk surga? Kata Allah, Muhammad, kenapa kamu tidak masuk surga? Mohon maaf ya Allah, kalau saya langsung masuk surga, maka pintu surga langsung ditutup. Terus saya nunggu ya Allah, orang-orang air enau masih banyak di neraka ya Allah. Umpama sampai diprotes saya nunggu ya Allah, nanti saya cari dulu mereka-mereka yang masih di neraka. Jadi Kanjeng Nabi itu dikisahkan Bapak, dikisahkan nanti di neraka itu Kanjeng Nabi nyari umatnya, goleki umat ini neraka digrayai koyok goleki mawa. Ngerti mawa berarti? Apa mawa bahasa Indonesia ini? Bara api loh, digoleki ya Allah, diangkat Masya Allah di Pak Kades ini ya Allah, dicemplungke sampai uwira, cemplungke ning telaga Kautare Kanjeng Nabi dulu, dimandeni sithik wis resik baru dimasukkan surga. Masya Allah, diangkat menaik ketua panitia ya Allah sampai ireng, digoleki sama Kanjeng Nabi. Sebelum semuanya selesai, Kanjeng Nabi tidak mau masuk surga. Niku Kanjeng Nabi. Tapi tidak pernah memikirkan pribadi, Pak. Yang dipikirkan Kanjeng Nabi semua untuk kemaslahatan, kemanfaatan umat. Ini tadi saya dengar mau pilihan Kades lagi. Masya Allah, siapa Kades tawaran ini?
jenengan calonnya nih insya Allah wis saya doakan jadi semuanya. Lebih ya. Masalah ini pengen dadi kabeh iki. Maka tak dongakno dadi Allahumma tahun kemarin. Nggih, Maulid Nabi tahun kemarin saya ngisi pengajian di jalur 10 air saleh. Pas mau pilihan kades gini. Calon kades 5 kumpul semuanya. Kumpul semuanya, saya sampaikan Bapak Ibu kalau pengen melihat kades yang baik adalah lihat yang pertama ini nanti nyangoni Kiai Lepora. Siji sing nomor lo tak sampai nih ngono. Yang nomor 2 dilihat kira-kira subuh jamaah apa ora. Ya Allah Bapak, mohon maaf Pak calon. Ketika saya sampaikan begitu, karena saya nginep semalam lagi karena langsung sepit tidak ada, saya nginep sewengi. Calon 5 ki adzan kabeh. Ruwet iki aku wis. Subuh ki calon adzan kabeh, ujian kabeh sampai selesai. Allah, berarti ngajiku masuk. Aku yo ngono. Terus penting seluruh Pak G, sama di desa saya juga pilihan kades ada 3 calon sama. Terus pokok mugu-mugu rukun siapapun dia jadi amanah. Allahumma. Karena sering saya sampaikan Bapak, di desa itu orang yang paling sulit masuk surga adalah kades. Loh kenapa kok begitu? Mohon maaf, kenapa kok begitu? Karena satu desa itu pemegang amanah terbesar itu kades. Ketika kades tidak amanah meleset nang neraka. Allahumma ya kon diamini bisa goblok. Oh. Ya Allah, pun siapapun yang jadi pokok itu pilihan rakyat, dan jangan sampai ada kekerasan, jangan sampai tidak ada kerukunan Bapak Ibu. Mohon maaf Pak, saya jadi teringat kita itu orang-orang terkadang nggak bisa rukun sebab beda pilihan. Padahal ketidakrukunan itulah yang menjadikan tidak ada hujan. Mungkin ini info dari Gusti Allah. Ketidakrukunan itulah yang menyebabkan tidak ada hujan. Saya baru teringat muara ini ternyata sekarang betul rukun deh. Apa jenenge lagi serempak pilihan gitu. Serempak pilihan. Pantes kebakaran di sana, kebakaran di sini tidak pernah ada hujan. Sampai Pak 2 minggu yang lalu hari Jumat pas Kapolsek, Pak Camat dan Ramil semua ke pondok sholat istiqo di pondok. Habis sholat istiqo beringin udan, erasak udan, aur udan, trogar udan, menanti lurah udan. Iki malah kita salah alamat. Sing usolat kene sing udan kono pikir kuwi. Ternyata pernah terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Pada zaman Nabi Musa itu pernah terjadi kemarau panjang sampai bertahun-tahun tidak ada hujan. Karena tidak ada hujan, semua tumbuh-tumbuhan itu mengkeret di atas kulit. Semua orang kelaparan, kenapa menanam apapun tidak jadi. Nabi Musa mengajak umatnya, mengajak jamaahnya, ayo kita sholat istisqa. Istisqa pertama kali tidak diijabah oleh Allah. Itu istisqa 2 kali tidak diijabah oleh Allah. Sampai 3 kali tidak diijabah oleh Allah. Allah dawuh. Dan Nabi Musa itu terkenal, terjuluk kalimullah, orang yang mampu interaksi langsung, bicara langsung dengan Allah. Apa kata Musa? Mau berapa kali kamu pun sholat istisqa, maka tidak akan pernah saya turunkan hujan. Musa. Kau bagaimana Pak Musa? Ya Allah, kenapa jangan tidak turunkan hujan? Musa, saya tidak akan pernah turunkan hujan. Kenapa? Karena sebab umatmu, jamaahmu sekarang sedang tidak rukun. Musa nggak rukun. Sing kini ngomong nih kono, sing kono ngomong nih ini, yang sini jelek-jelekin sana, yang sana jelek-jelekin sini. Ya Allah, siapa yang gak rukun? Ya Allah, langsung saya gebuk ya Allah. Ojo ya Musa, jangan. Terus bagaimana ya Allah? Sudah segera turun hujan ya Allah. Musa,
kumpulkan jamaahmu, kumpulkan umatmu di sebuah lapangan. Setelah kamu kumpulkan dawu ngono, omong ngono, jamaahmu kabeh ayo padha rukun, saling maaf memaaf. Dulur kalau dulur ngapura, calon kalau calon ngapura, terus saling bermaaf. Bapak setelah itu disampaikan oleh Nabi Musa seperti itu. Setelah selesai disampaikan oleh Nabi Musa sampai rangkul-rangkulan, saling sepuro ngapura, maaf bermaafan, nangis kabeh. Tidak lama dari itu Allah menurunkan hujan. Allahumma amin. Maka saya yakin Pak, kalau pilihan kades selesai hujan, kalau belum selesai karena hujan. Tapi buku-buku damudan Pak. Kemarin di belakang pondok itu 4 hektar kebakaran. Untung pondok kurang kebakaran. Oh, sampai kebakaran itu yang repoti petugas akhirnya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini Pak. Jadi dalam rangka memperingati Maulid Nabi, jangan pernah kita berpikir apa manfaatnya, apa faedahnya. Jenengan sedekah 1000 2000, tidak usah berpikir apa manfaatnya, apa faedahnya. Pokok tujukan bangga senang dengan lahirnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh yang sering menjadi dasarnya para kiai sering menyampaikan. Nuhun sewu Pak, Abu Lahab. Yang Abu Lahab itu orang yang paling terlaknat, bahkan dipisui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya katakan dipisui? Karena Allah menyatakan tabbat yada Abi Lahab. Tabat itu bahasa ketuhanan, bahasa Allah. Kalau kita bahasa manusia, tabat itu ya dan iyo cok sampai itu bahasa Tuhan. Maka tabat jadi dipisui kali Allah. Itu saja mohon maaf ketika meninggal dia disiksa di neraka oleh Allah. Ketika disiksa neraka oleh Allah, ternyata setiap hari Senin siksanya Abu Lahab diangkat oleh Allah. Jadi Abu Lahab itu sampai sekarang Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu digebuki karena malaikat. Senin libur. Ini mending loh, seminggu bisa libur ini mending loh. Loh ternyata apa sebabnya? Apa yang menjadi sebab Senin itu libur? Ya Allah Pak, dikabarkan Abu Lahab itu ketika lahirnya Rasulullah punya rasa bangga yang luar biasa, senang ponakannya lahir. Seketika itu Abu Lahab itu mengeluarkan duit sodakoh. Tidak hanya sodakoh, bahkan Abu Lahab punya namanya budak jadi Tuwaibah, itu langsung dimerdekakan oleh Abu Lahab. Ketika dimerdekakan oleh Abu Lahab, ikulah sababnya sodakoh, senang bahagia dengan maulidnya Nabi. Sababnya merdekakan budak anak untuk takzim di maulidin Nabi, walaupun di kemudian hari menjadi musuh beratnya Kanjeng Nabi. Itu loh saat ini siksanya diangkat oleh Allah. Pertanyaan dasarnya adalah Abu Lahab bukan orang Islam. Itu pun siksanya diangkat oleh Allah sebab senang karo Kanjeng. Saiki awake dhewe. Kita orang Islam salat 5 waktu jalankan walau kadang bolong. Nggih. Ora apa-apa iku ate ngono. Sedekah sak mampune kadang cek iso mangkat. Saiki bareng-bareng walaupun panas kumpul untuk Maulid Nabi, kita diakui umat Kanjeng Nabi ketika meninggal dunia. Mohon maaf Pak, tidak hanya hari Senin liburnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, malaikat enggan ngarep nyiksa awake dhewe. Ndak berani nyiksa sebab apa? Diangkat siksanya oleh Allah. Niku lho manfaate, niku lho sebabnya. Kalau manfaat sebesar itu kok kita belum nyangkut di dalam hati, gak usah duwe nabi. Nabimu ini siapa nabimu? Nabi Muhammad lah. Kalau sudah saya sampaikan sejauh ini kok belum mantep nek jero ati, ya wis mlayu dadi umat Kanjeng. Abu Lahab orang Masya Allah musuhi Kanjeng Nabi luar biasa, tapi diangkat siksanya oleh Allah. Allahumma. Maka saya yakin jenengan yang hadir ini ahli surga. Pun saya yakin si mantap orang Islam tidak ada yang masuk neraka Pak. Wis toh, wong Islam tidak enek sing mlebu neraka, semua masuk surga. Terlepas mampir neraka dulu tidak masalah.
Loh, mampir yang neraka iki Pak, nuwun sewu iki enggak kok nyiksa. Hanya untuk membersihkan dosa. Guyu mau wenyek sama dia. Tak omongi. Dosa itu kalau kita lakukan di dunia dan kita tobati di dunia itu sama dengan cor-coran yang masih basah. Ngendikane Syekh Ibnu Athaillah. Sama seperti cor-coran yang masih basah. Dosa yang kita lakukan di dunia dan kita seketika langsung tobat sama dengan cor-coran yang masih basah. Artinya apa? Disiram banyu hancur. Iya ora kira-kira. Tapi kalau dosa yang kita lakukan belum sempat kita tobati kok kita meninggal, iku podo karo cor-coran sing wis garing. Cor-coran itu kalau sudah kering, bagaimana cara menghancurkannya? Bodem, terus tautui itu dah. Nah, podo kita nanti kok belum sempat tobat meninggal dunia masuk neraka itu tidak disiksa, hanya ngersihin dosa. Tapi yang memet Pak kapleng ini loh. Jebret. Allahumma iya betul. Dan gitu saya, maka saya yakin semua umat Islam, umat Rasulullah ini kita akan masuk surga. Allahumma amin ya rabbal. Nah ini saya kali ingat ada pesan dari Maulana Habib Lutfi. Habib Lutfi niku pesan Pak, jenengan sebagai orang Islam ketika masuk bulan Maulud mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 Maulud usahakan mampu membaca sholawat 16.000 kali. Tanggal 1 Maulud sampai tanggal 30 Maulud dibaca berapa kali? 16.000. Kalau 16.000 kali itu sedikit Pak. 16.000 kali dibagi setengah sebulan 30 hari itu sedikit, paling sehari cuma 550 kali, 510 kali paling. Kalau 500 kali itu cuma 5 uteran tasbih, baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad itu 500 kali. 5 uteran tasbih ini tidak sampai 15 menit, paling 10 menit dan selesai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, cepet selesai ini. Tanggal 1 sampai tanggal 30 Maulid dibaca 16.000 kali. Sekarang saya tanya, jenengan sudah baca sholawat berapa kali? Nggak terhitung Bu ya? Nggak terhitung, orang moco apa ada sih dihitung? Nggak terhitung, tapi orang moco sallallahu ala nun saya ubah sallallahu ala Muhammad itu. Oh yo sampean ngertos nih keadilan. Tahu nih keadilan? Nggak ngerti. Radio TV sampean iki. Nih keadilan itu ketika meninggal dunia sampai sekarang makamnya keramat. Kenapa kok keramat? Ternyata yang pertama, nih keadilan itu pernah diaku sebagai anak oleh Syekh Zaini Abdul Ghani Martapura, guru sekumpul Kalimantan. Yang nomor dua, beliau dikasih amalan oleh guru sekumpul itu apa? Dikon baca istighfar 100 kali, sallallahu ala Muhammad 100 barokah istighfar 100 kali, sallallahu ala Muhammad 100 kali, iku sampai sekarang makamnya keramat. Kur sallallahu ala itu karena kok sallallahu ala Muhammad, karo Isa sallallahu ala Muhammad, karo ngising yo mudi karo manen sawit sallallahu ala Muhammad, karo arep mlaku-mlaku sallallahu ala Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
إنسير وغالي أنت مفتاح الصدور أنت إنسير وغالي أنت مفتاح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, milo makane sebagai umat Islam kudu yakin, kudu mantep bahwa yang kita peringati ini Maulidus Syarif, orang yang paling mulia. Kudu yakin ketika kita berangkat maulid ini kita bakal disyafaati oleh Rasul Sayyidina Ali karamallahu wajhah niku pernah dawuh pripun man anfaqa dirhaman li ta'zimi maulidin nabi la yakhruju minad dunya illa bil iman. Kok enek uang ada orang yang niat infak 1 dirham tujuannya untuk maulid nabi, tujuannya untuk memperingati takzim mengagungkan kelahiran kanjeng Nabi, wonten niku la yakhruju minad dunya illa bil iman. Orang itu tidak akan pernah meninggal dunia, keluar dari dunia illa bil iman, kejaba nggawa iman. Maka yakin Pak, kita yang sering maulidan, yang sering baca berjati, yang sering berhabatan, kita ini pasti mati dan husnul khotimah. Allahumma yakin Allah ini wis betul samalah mentoleh. Pokok bismillah, saya sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, mengakui bahwa Rasulullah adalah Nabi kita sedoyo, yakin bahwa kita semua akan disyafaati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir saja Mbak Jangan. Saya teringat dahulu di dunia ini ada 3 perkara yang ketika bersamaan dengan 3 perkara maka sulit obatnya. Angel tambah nani. Opo siji orang sing jengkel dengan kita bersamaan dengan iri dengan awake dhewe. Wong ki nek jengkel bersamaan dengan punya rasa iri, orang yang seperti ini sulit tambanane. Sebab apa? Kalau orang-orang yang seperti itu melihat kita dengan rasa jengkel dan dengan rasa iri, apapun yang kita lakukan di mata mereka pasti salah. Jangankan kita melakukan kejelekan, melakukan kebaikan pun tetap dipandang. Kenapa kok dipandang salah? Karena wis jeng, karena wis i. Sebab itu maka mereka memandang kita sebelah mata. Kalau mandang sebelah mata artinya sebelah mata nepi, picak. Menanggapi orang-orang seperti itu Bapak Ibu, biarkan saja. Kenapa? Kenapa? Loh. Kadung disewa banyak batunya entek. Satu. Tes. Sampai mana tadi? Oh matanya picek. Ketika kita menemukan
gonggong. Betul nggih? Wes toh sampean mohon maaf, saya tidak mengarai, tidak marahi memusuhi. Tapi setidaknya kita punya apa nggih? Kebijakan untuk bagaimana menyikapi orang-orang seperti itu. Pokok jalani hidup ini, lakukan semua kebaikan-kebaikan menurut versi kita. Walaupun kita sudah diceritakan buruk oleh orang, terus tebarkan kebaikan sesuai kemampuan kita, walaupun di sana kita sudah diceritakan buruk. Kenapa? Karena yang menilai kebaikan bukan tetangga kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menerima kebaikan bukan Pak Kades, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesama manusia tidak ada yang jadi panitia pencatat amal kene. Sing nyatet amal panggah malaikat sing dikongkon Gusti. Dan ketika kita tersakiti Bapak Ibu, jenengan tidak usah berpikir apa-apa. Kenapa? Karena rasa sakit hati yang kita rasakan di dunia ini itu ada seni kehidupan. Jadi hidupnya tidak nyeni loh. Hidupnya tidak nyeni loh. Biarkan saja. Just mungkin seni kehidupan. Maka ketika kita masih memberontak dengan rasa itu, berarti kita tidak paham dengan makna kehidupan. Pokok urip bareng manusia, rasa sakit pasti ada. Kalau pengen tidak merasakan sakit dengan manusia, silahkan jangan hidup bersama manu. Uripo karo apa? Oh ketek. Mana? Cici. Kenapa orang seperti itu gak bisa ditambahin ibu? Gak bisa ditambahin, terus biarkan saja. Pokok selalu tebarkan kebaikan, jangan pernah berpikir komentar orang. Satu. Yang nomor dua, perkara yang sulit diobati ketika bersandingan dengan perkara yang lain opo. Umur sudah tua bersamaan dengan rasa sakit. Sakit kok bareng kalau umur tua iki tambahannya angel Pak. Nuwun sewu, pagi sakit kepala dumeni budrek mari mau pakai tangan dipijet mari alhamdulillah asam urat mari besok kencing manis diobati mari darah tinggi terus ngoten niku. Nuwun sewu niki. Kenapa kok begitu? Karena masa aktifnya sudah mau habis. Loh, coba contohnya lampu saat ini kan banyak lampu-lampu LED itu. Lampu LED itu ketika masa aktifnya mulai habis, tidak putus Pak, tapi meleri. Apa meleri yang bahasa Indonesia ini? Meredup, meredup. Tidak putus Pak, karena lampu itu 15.000 jam, ada yang 17.000 jam, setelah selesai dia meleri, meredup, enggak putus. Lampunya 40 watt, tapi meleri kayak 5 watt. Sebab apa? Sebab sudah terpakai lama. Maka kalau hidup ini raga kita itu sudah terpakai lama, itu pasti begitu. Yora pedot, tapi wes angel. Lingguh dilu kesel, selonjor kesel, silo kesel, ruwone ngaji. Makanya udah rampung wae. Mungkin nuwun sewu. Jadi kesadaran kita masing-masing. Nuwun sewu lho. Nuwun sewu niku. Itu tanda-tanda yang diberikan oleh Allah. Makanya ini jauh itu. Rambut putih, rambut ireng, malih putih. Iku tandane wis arep mulih. Moto padang malih blawur iku tandane wis apik undur. Lha niku tanda yang diberikan oleh Allah. Lah kok wis sepuh penyakit tenan wong sepuh itu pasti dia rasa sakit. Wong kula mau dijek nom sakit-sakitan sana. Gak bahaya banget ini. Bahaya banget ini. Lu gitu sing apalagi yang sudah umur niku angel tambanane Pak. Wis pokok
Alhamdulillah lillahi ta'ala, ikhtiar untuk diobati, urusan sembuh pasrahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang menyembuhkan itu bukan obat tapi Allah. Kok seandainya sewaktu-waktu kita dijemput oleh Allah siap? Kenapa? Orang yang betul-betul beriman itu menunggu kematian. Orang yang benar-benar beriman tidak takut dengan kematian. Sebab apa? Kanjeng Nabi dawuh, al-mautu tuhfatul mu'min, bahwa mati itu adalah hadiah untuk orang yang beriman. Maka ketika saat ini kok kita sudah berumur kok takut mati, berarti perlu dipertanyakan keimanan yang awal itu. Oleh ngono berarti bismillah. Kenapa? Karena kita itu sakit, ninggal nggak sakit ya? Sampean percaya, ninggal nggak percaya ya? Ninggal. Padha mawon. Percaya ya apa enggak ninggal, nggak percaya ya apa enggak? Sebab apa? Bergantian hidup ini. Maka sekali lagi, ketika sudah tua kok sakit, ini angel tambahan nih Pak. Pokok bismillah, semoga-moga dhewe umur panjang, moga-moga dhewe kabeh niku dhewe barokah kali Allah. Bahkan saya sering sampaikan Pak, nuwun sewu lepate sangat. Saya niku sering dimintai tolong. Enek wong sing wis sepuh, umur 90 tahun, sudah 2 tahun gletak di kamar. Gletak di kamar 2 tahun kencing di situ, nguyuh di situ, nggak iso nyapo-nyapo. Anaknya datang, assalamualaikum, salam Gus, saya minta tolong. Ngopo? Ibu saya itu sakit, terus suwi. Terus sekarang pun, terus pokoknya yang terbaik pun, saya kasihan lihat ibu saya. Jangan pun ikhlas, saya ikhlas, bismillah pokok saya ikhlas. Gih, saya ke kamar, tak cukup banyu ngombe, tak campur peceran titik, ngono, tak udah. Baca anak bismillah, mos, mana? Diinumkan. Diraupne dimandekno nggih alhamdulillah Pak buale diraupne diombelke masyaallah Pak 3 dina ninggal ya sebulan kemudian moro nang omah Gus yang pertama silaturahim, yang nomor 2 saya mengundang jenengan pengajian, yang nomor 3 saya mengaturkan alhamdulillah ya bukan alhamdulillah ibu kula ninggal Gus. Mama ini tinggal soal alhamdulillah ya. Ini satu sebab karena apa? Anak itu sudah tidak sanggup melihat sakit orang tua. Kenapa? Karena diobati sudah sulit untuk sembuh. Maka sekali lagi ayo kembalikan rasa kita kepada Allah. Artinya ketika kita ditakdir apapun oleh Allah, kita tidak pernah takut. Sering saya sampaikan kemana-mana Pak, saya masih muda. Tapi saya sudah mengatakan ketika pengajian saya itu pengen banget ninggal pas ngaji gini. Duh, tidak saya. Si ngaji gini mau semua menang ninggal. Aku pengen banget kalau ini. Nah kok semalam saya sampaikan begitu, Pak Yai sebelah saya, amin, amin matamu, amin yang udah sekarang. Kalau diamini langsung toh. Masukku yang kondisi rasain kita. Bahaya banget ini sakit. Itu kesiapan saya bahwa sewaktu-waktu takdir apapun yang diberikan Allah saya harus ingat. Kenapa? Karena kita sebagai wayang digerakkan oleh nek waktu ini wayang diliponi kontak aku bisa protes wayang kondisi atau padahal kondisi mau aku main kok diliponi kontak. Nggak mungkin bisa. Kenapa? Sudah waktunya Anda pergi. Allahumma. Nomor belum. Terus papat di sana. Nanti malam saya harus pindah ke wilayah Simpang Petur sana. Apa sih nomor belum ya? Saya nomor 3. Perkara yang sulit ketika bersamaan obatannya apa? Ada orang yang miskin, malesan. Enek uang melarat katik malesan. Itu uang yang tambahan uang ini Pak. Wis duit males kerja. Ya Allah, malam mau melek teko isuk-isuk turu jam 11 tangi ngising turu meneh. Bareng terus turu ke jam 4 tangi mangan turu meneh. Enek wong lanang model-model niku Bu nuwun sewu tak saranke, cepet kencangan. Setelah kencang digoreng di pasar sapi tuker tombok Bu. Menurut saya kenapa? Karena mereka sudah tidak
dia mau bergerak. Maka ada dawuh wong Jawa, wong iku angger obah mesti mamah. Wong ku angger obah mesti wakan ngoten. Nah, maka ketika kita tidak mau bergerak untuk bekerja, bagaimana kita mau dapat duit? Ngoten. Maka orang miskin kok bersemangat dengan rasa malas angel tambah. Nah, dan itu tidak pernah ditemukan obatnya. Tapi suatu ketika Bapak Ibu ada cerita di Arab Saudi itu ada orang punya unta. Unta itu kan berjalan melakukan malasan toh, letak malasan. Nah, dia punya kebiasaan setiap hari Jumat karena rumah dia sama masjid itu jauh, dia berangkat Jumatan setiap jam setengah 11. Harapannya nanti jam setengah 12 sampai sana bisa ikut Jumatan. Nah, suatu ketika orang yang punya unta ini lupa kalau hari Jumat. Karena lupa hari Jumat dia berangkat setengah 12. Kalau berangkat setengah 12 otomatis sampai sana setengah 1. Kalau sampai sana setengah 1 berarti sholat Jumat nggak kebagian. Dia cari akal, mikir bagaimana caranya supaya unta saya itu bisa berjalan cepat, saya bisa Jumatan di sana. Mikir sambil naik unta itu. Lah alhamdulillah dikai akal kali Allah, dia duwe balsem. Dia punya balsem, Pak. Dia langsung turun dari unta, balsem dibuka, diolah nih silite. Diolah nih silite untuk kepanasan melupain. Dia ketinggalan. Ada unta melayu. Nah, dia ketinggalan, dia mikir bagaimana saya bisa ngejar unta, sisa balsem diolah ke silite dewe. Tadi melupain kepanasan ngejar unta. Kesimpulan Bu, kalau jenengan punya suami kok malesan oleh sono Pak Kades. Jadi kalau ibu siap-siap tunggu balsem dan siap-siap silitnya diolah si balsem jenengan gitu. Lagi obat yang paling apa? Tadi subuh kok bojone jalan turu, cukup ada balsem mau oleh silitnya, tangi. Bapak siap-siap gitu. Besok pasaran beli balsem Bu. Wis to, sini tangi. Iki obat sing paling ampuh. Dolas terus sini balsem. Allahumma sholli ala Muhammad. Moga selawatan nggih. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Assalamu alaikum ya habibi. Assalamu alaikum ya tabibi. Assalamu alaikum Ahmad ya habibi. Assalamu alaikum ya tabibi. Assalamu ala al-mushaffa'i fil Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azkhal. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kula dongakno jenengan yang ikhlas infak
yang ikhlas mengeluarkan dananya, pikirannya, yang ikhlas untuk takzim li maulidin Nabi ini, betul-betul Kanjeng Nabi mengakui kita sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Panjenengan tungakno muga-muga kula tetap sehat, bisa hadir temu budi-budi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya hadir, mungkin ada yang berbeda, dulu agak kurus sekarang agak gemuk, berbeda. Semoga sehat. Kula akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي وسر ساري بسائر الاسماء والصفات وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها الصواب وعلى اله وصحبه ومن اليه منصور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الإجابة والقبول ببركة سير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya ucapkan kepada Gus Abdul Sunyaputra yang sudah menyampaikan tausiahnya. Yang semoga kita yang hadir di sini diberikan barokah dan juga menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Sebelum menutup acara ini, ada sedikit acara tambahan yaitu penyerahan sumbangan yang dimohonkan untuk Bapak Haji Bisno ataupun beserta Bapak Haji Anjar untuk bisa